Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi dan kita cintai Bunda, mohon izin saya manggil Bunda aja biar tetap Bunda Ani Rukmini dari fraksi PKS Komisi 1 ya Bunda ya. Dan yang saya hormati seluruh ketua RW 36, 35, seluruh RT 38, RW, Ibu PKK, Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang muda nggak ada ini. Ini masih muda. Ini masih muda. Oh, iya, Ini iya. masih muda nih Pak. Dan ibu-ibu semuanya, bapak yang di sudut sebelah kiri, dan saya mohon maaf, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa. Harusnya tadi saya dulu melaporkan kondisional, situasi, keadaan kelurahan bahagia, curhat gitu. Jadi saya mohon maaf telat karena ada kegiatan di RW 26 juga berkenaan dengan SOR juga Bu. Jadi sarana olahraga yang mendapatkan dari Dinas Dispora bersumber dari dana APBD. Baik, Bunda, saya ingin cerita. Jadi di wilayah Kelurahan Bahagia ini sangat luar biasa. RW dan RT saya juga sangat luar biasa. Jadi menumpuk terhadap komunikasi tidak terputus dan tidak henti-hentinya. Baik dari akses eksternal, internal yang kita sudah jalankan melalui sistem musrenbang. Jadi ada upaya usulan yang dibangun melalui musrenbang. Kita kemarin di tahun 2022 alhamdulillah mendapat pembangunan yang paling banyak di Kabupaten Bekasi Bunda. Tidak terlepas dari upaya dan support dukungan dari para legislator kita, yaitu yang memang menjadi dapil khususnya di wilayah 4. Jadi kami terima kasih Bunda sudah mengkontrol usulan kita, usulan kami, karena di RW dan RT kita lebih fokus kepada infrastruktur Bunda. Jadi kita lebih mengkomunikasikan terhadap pengembangan ekonomi. Bagaimana di tahap musrenbang yang ada di pembangunan nanti di 2024. Karena mitra kerja kita ada 33 dinas. Kalau kita fokus terhadap infrastruktur permukiman dibagi dua, perumahan dan permukiman. Subsidi anggaran APBD hanya terbatas terhadap dinas tersebut. Kalau kita fokus di infrastruktur, kita ada 23 kecamatan, 179 desa dan 8 kelurahan yang sudah alih status yaitu sedia ASI. Kalau kita semua fokus di 23 kecamatan, 179 desa dan 8 kelurahan infrastruktur baik fisik, jadi kebanyakan fisik Pak. Jadi indikator kesuksesan dalam pembangunan itu memang dilihat dari fisik Pak. Tapi fisiknya bagus, ekonomi lingkungannya lemah, gimana? Ya kan? Nah, saya haruskan terhadap ketua RW dan RT harus cermat dan memang harus melihat sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kebutuhan di mana yang memang mengharuskan terhadap pembangunan lingkungan. Jadi kalau yang sebelah sana Bunda izin jalanan yang udah dicor lagi, di hotmix ditimpa lagi hotmix, titiknya itu lagi. Jadi konsep terhadap pemerataan pembangunan kita tidak ada. Jadi kepiawaian RW dan RT sangat luar biasa Bunda, karena ada RW yang piawai terhadap komunikasinya luar biasa, pembangunan turun.
Tapi ada RW yang tidak piawai terhadap menjalin komunikasi antar lintas, sehingga tidak ada aspek pembangunan gitu. Ada beberapa titik yang ada di permukiman, tapi alhamdulillah berkat controlling dari legislator kita, fungsi pengawasan bagaimana konsep membangun terhadap pemerataan yang ada itu diciptakan. Alhamdulillah Kelurahan Bahagia di tahun 2022 kemarin kita mendapat pemerataan yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, jadi coba lihat dari 33 menteri, semua bank data ada di Bapeda nanti. Jadi bukan semata-mata musrenbang itu cuman ada keputusasaan semata. Ada yang curhat Bunda, saya sampai 4 tahun 10 tahun muslim enggak pernah dapat gitu ya. Dia baru sekali udah dapat, wah anak emasnya kali, pinter piawai. Tidak, karena kita semua ada skala prioritas, bener ya Bunda ya, dari 23 kecamatan. Kalau semua prioritas di 23 kecamatan 179 desa fokus di Bahagia, semuanya akan sirik Pak gitu. Jadi bagaimana kita sama-sama legowo. Jadi bukan berarti yang tahun kemarin tidak dapat, bukan kemarin yang tahun ini dapat besaran, tapi kita evaluasi. Jadi ada progres terhadap grafik pembangunan. Jadi di tahun 2002 kemarin banyak RW yang mendapatkan, kita alihkan ke RW yang belum sama sekali. Karena prioritas, semua skala prioritas. Kalau kita usulan di SIPD Bunda, itu usulan kita ada 1736. Yang disetujui cuma 79 titik dari 1000 Bunda. Berapa persen ya Pak? Itu dia. Iya. Jadi memang RW RT saya arahkan, silakan cari piawai komunikasi kemana. Tarik aspirasi sebanyak-banyaknya di Bahagia. Kemarin berkenaan dengan reses ya, yang di Dewan Provinsi Kiai Haji Jabar ya, saya sampaikan pakai aspirasi dari provinsi turun di sini ke Bahagia. Kita sangat membutuhkan. Kalau kita mengandalkan APBD Kabupaten Bekasi saja, tidak akan terbangun. Kalau kita subsidi APBD dari aspirasi provinsi turun ke kita, alhamdulillah. Kalau perlu pusat juga turun kemari ya Bu ya, Bunda. Gitu. Jadi memang skala prioritas pembangunan kita sangat terbatas Pak, akan dibagi-bagi. Jadi terima kasih Bunda sudah menjadi pemerhati khususnya di Kelurahan Bahagia yang memang kita dambakan, kita harapkan berkenaan dengan pembangunan yang ada di Kelurahan Bahagia. Di RW 26 cerita kita sampai 10 tahun Pak tidak dapat sarana olahraga. Kita mau menumbuh kembangkan terhadap potensi yang ada, pemuda bicara halnya yang positif, kita harus nyewa dulu. Bahan pasos-pasumnya masih luas Pak gitu. Tapi alhamdulillah kita dapat sarana olahraga yang disubsidikan dari APBD yang diperoleh di tahun 2022. Cuman saya pesan di sana, jangan rasa memilikinya tinggi. Semua ini adalah fasilitas kita bersama. Jadi saya tidak mau di intern RW nih, misalnya RT 1 memakai, kuncinya ada di RT 2 gitu. Ya. Terus RT 2 memakai, kuncinya ada di RT 4. Ngomong dulu Sang. Kalau bisa di open house tuh Pak. Jadi jangan sampai terhadap pengelolaan SOR ini, saya nggak mau dengar ribut mentang-mentang ada di RT berapa pasosnya. Jadi yang pakai ini aja, RT lainnya enggak gitu ya. Jadi saya harap semua rasa memilikinya coba untuk tidak untuk rasa memiliki, tapi rasa untuk menjaga,
rasa untuk membenahi dan rasa untuk memiliki terhadap kebersamaan itu yang dikedepankan ya, tapi jangan rasa memiliki secara individual ya Bunda. Itu keluh yang memang kita sampaikan. Jadi banyak sekali PR Bunda, tidak hanya di RW 46, di sebelah sana banyak Bunda, sebelah sana juga banyak. Bunda pusing nih. Jadi abisnya kita mau cerita sama siapa Pak, iya kan? Kita mau mengeluh sama siapa? Melalui sistematika kita sudah melaporkan melalui inventaris SIPD. Semua input bank data ada di kelurahan, nyampe di Bapeda. Bapeda ngambil mitra dinas 33 mitra, fokus infrastruktur, parkim dan permukiman. Dinas yang lain tidak. Jadi tolong diteliti lagi Pak RW Pak RT berkenaan dengan usulan-usulan banknya. Jadi jangan fokus terhadap infrastruktur saja, tapi melainkan ada penumbuh kembangan ekonomi lingkungan. Ya, kan dinas koperasi ada, UMKM ada. Kalau memang sini ada kelompok apa, bantuan, nanti Bunda yang kontrol. Ya Bunda ya. Nah, saya perlu melaporkan juga Bunda, Kelurahan Bahagia kita punya marketplace Bunda. Namanya Pasar Rakyat Bahagia. Ya, itu sudah bisa di-download di Play Store. Jadi ada 3 aplikasi mitra untuk yang berjualan, bahagia untuk yang ojek, ya, PSB untuk yang pemesan jasa. Jadi semuanya terintegrasi. Sistem kerjanya Bunda sama saya Gojek. Nah, yang kita kedepankan adalah bagi pelaku usaha ibu-ibu yang jualan di rumah. Misalkan begini, dari Gojek saya mau pesen kue, nggak taunya kalau di platform Gojek itu ada di Kaliabang Pak kue. Uang saya kemana? Ke kota kan? Bukan ke warga saya. Tapi kalau saya pesan, uangnya ke warga saya. Kita sudah banyak yang sudah daftar menjadi driver, silakan Ibu dan Bapak. Jadi kita udah kerja sama dengan BJB Bu. Jadi permodalan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya yang ibu-ibu berjualan di Pasar Rakyat Bahagia, namanya dana kur dan kredit mesra tanpa jaminan. Kita sudah sosialisasi dan saya mohon doanya dan dukungannya untuk seluruh ketua RW dan RT terus mensosialisasikan penggunaan Pasar Rakyat Bahagia, karena satu-satunya Bunda yang ada di Kabupaten Bekasi gitu. Jadi kita lebih menunggu kembangkan ekonomi, infrastrukturnya oke, ekonomi lingkungannya oke. Jadi dari yang jualan masyarakat bahagia, yang beli masyarakat bahagia, yang anterin makanan, jadinya konsep bahagianya jalan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bunda. Nanti seterusnya kami akan laporkan situasi yang memang sekali kita memerlukan pengawasan terhadap pemerataan pembangunan yang memang kita usulkan melalui SIPD. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.